Jumpa lagi dalam Midweek Worship pada hari ini. Mari kita memuji dan menyembah Dia, bersuka cita dalam worship pada hari ini. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya, tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya, tetap percaya Tuhan setia. Thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan. Kami punya Allah yang setia, Allah yang begitu mengasihi kami semua. Kami percaya apapun keadaan kami saat ini, kami boleh cakap menanggung segala perkara. Jika Allah ada di pihak kami, kami percaya Allah akan membela kami.
Allah akan menolong kami, Allah yang akan terus memelihara kehidupan kami. Begitu juga pada saat ini kalau kami mendengarkan firman Tuhan, kami percaya itu satu bentuk pemeliharaan Tuhan buat kami semua. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, kami percaya ada berkat tersendiri buat kami yang mendengar pada saat sore hari ini. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Zakaria. Jesus bless. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang kami kasih di dalam Kristus. Mari setelah kita bersama-sama menyanyi, memuji, memuliakan nama Tuhan, tibalah saatnya kita akan mendengar firman Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita akan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur, Engkau Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang memberikan kesehatan pada kami, dan kesehatan ini kami gunakan untuk ibadah kepadamu. Biarlah ibadah kami hari ini menjadi ibadah yang baik dan benar, menjadi sumber kekuatan bagi kami, menjadi berkat bagi kami, dan juga menambah pengetahuan kami di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, meteraikan firman-Mu dalam hati, jiwa, dan roh kami, dan dalam nama Yesus kami telah berdoa dan ucap syukur. Amin. Shalom jemaat, mari kita sama-sama menyatukan hati, menyatukan jiwa, menyatukan pikiran. Kita akan bersama-sama konsentrasi dalam firman Tuhan. Saat ini dunia sedang memanjakan manusia dengan ilmu pengetahuannya, sehingga siapa ingin menikmati kemanjaan harus mau belajar pada kemajuan ilmu pengetahuan. Salah satu contoh yang paling gampang, yang sering kali dikatakan Mbah Google. Mau tahu resep makanan? Tanya sama Mbah Google. Mau tahu rumah teman? Serahkan alamatnya kepada Mbah Google. Mau transkrip? Juga tanya pada Mbah Google. Bahkan mau tanya hari lahir tokoh-tokoh dunia, Mbah Google serba tahu. Kunci utamanya mau belajar. Apakah Mbah Google juga tahu resep menikmati hidup penuh sukacita? Saya rasa kurang tahu deh. Karena yang tahu resep hidup penuh sukacita itu hanya Allah. Hari ini kita akan belajar resep menikmati hidup penuh sukacita. Dan jika Bapak, Ibu, Saudara tertarik, simak, perhatikan secara bersama. Allah punya resep yang luar biasa supaya manusia menikmati hidup penuh sukacita. Ya, jadi tidak hanya sekedar hidup, menikmati hidup penuh sukacita. Dalam 2 Timotius 1 ayat 8 dan ayat yang ke-9. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Di tengah pandemi COVID-19 ini, dunia dicekam dengan ketakutan. Dunia dicekam dengan kekhawatiran. Dunia dicekam dengan kebingungan. Bahkan kecurigaan. Tetapi Tuhan telah siapkan resep agar orang percaya dapat
menikmati, sekali lagi, menikmati hidup penuh sukacita. Resep ini sudah dicoba oleh Rasul Paulus dan ditulis serta dikirimkannya kepada Timotius, dan sekarang ditulis untuk kita yang mau mencobanya. Ayat 9. Allah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Allah telah memanggil kita bukan atas dasar kebaikan kita, melainkan kasih karunia-Nya. Kalau kita nanggapi, kita harus menerima tugas yang harus kita kerjakan. Tugas kita ialah bersaksi, bercerita tentang Yesus yang telah menyelamatkan kita, bahkan memberi berbagai jaminan kenyamanan pada kita. Pastinya tugas ini tidak terlalu berat, karena saya seringkali ketemu teman, menjumpai orang yang kalau bercerita tentang resto yang enak dan murah, mereka ceritakan dengan berapi-api. Bahkan mereka siap untuk nganter ke resto tersebut dan tidak segan-segan untuk mentraktir. Padahal sebenarnya rugi, tetapi enggak. Dia bangga karena menemukan sebuah resto yang murah, yang enak, dan pemandangannya pun luar biasa. Nah, orang bisa bercerita dengan berapi-api tentang resto. Sekarang orang Kristen, orang percaya, orang yang sudah menerima Yesus mestinya bisa bercerita tentang hebatnya Yesus di dalam kehidupannya. Nah, orang yang bercerita tentang Yesus ini tentu sudah pernah menikmati pertolongan-pertolongan dari Yesus. Pernah sakit, Bapak Ibu Saudara pernah sakit dan dijamah Tuhan sembuh. Itu modal cerita kita pada orang lain, cerita kesaksian kita pada orang lain. Pernah ditolong karena diselesaikan dalam satu masalah, kita terhimpit masalah, kita berpikir sudah tidak bisa berpikir lagi, lalu kita berdoa, Tuhan tolong. Dan pertolongan itu yang patut kita ceritakan kepada orang lain, itulah bersaksi. Pernah kita ngalami kekurangan, dan dengan kita pasrah kepada Tuhan, dan dengan doa kepada Tuhan, kekurangan itu dijadikan lebih oleh Tuhan. Itu juga bahan untuk kita ceritakan, supaya banyak orang yang mendengar hebatnya Yesus yang telah memberi kekuatan, yang telah memberi keselamatan kepada kita. Tapi kenyataannya Lukas 10 ayat 2 katanya kepada mereka, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaiannya. Kalau kita selidiki mengapa sedikit,
Karena banyak orang Kristen yang suka makan berkat buta. Artinya mau berkatnya tetapi tidak mau pekerjaannya. Aneh bukan? Itu pun Tuhan tetap berkati. Yang kedua, mereka kurang percaya terhadap kemampuan Yesus yang dapat memberi jaminan kebutuhan hidup kepada mereka. Kurang percaya inilah yang harus segera kita buang jika kita ingin menikmati hidup dengan sukacita. Pandemi ini merupakan kesempatan yang diberikan Tuhan untuk kita, supaya kita berani bersaksi, karena dunia sangat membutuhkan keselamatan dan jaminan hidup di dalam dunia ini. Ketidaktahuan tentang keselamatan inilah yang membuat hidup dalam ketakutan. Dan dari ketakutan ini, imun kita, imun seseorang akan menurun. Dan karena imunnya yang menurun inilah menjadi santapan corona. Padahal mereka sudah olahraga, mereka sudah minum berbagai suplemen, mereka menjaga kebersihan, dan mereka berusaha dengan sekuat tenaga. Tapi kalau mereka makan suplemen tapi hidupnya dalam ketakutan, kalau mereka berolahraga hidupnya dalam ketakutan, imun tidak naik, tetapi imun akan menurun. Alkitab kita memberi banyak resep yang sangat mujarab. Di antaranya, hanya dekat Allah saja aku tenang. Iman kita, iman orang percaya, iman orang yang mengerti, kalau dia dekat dengan Allah, ketenangan akan terjadi. Ini yang banyak tidak diketahui, tidak dikembangkan oleh orang percaya, sehingga mereka tidak berani menginjil. Resep yang lain, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Gampang kan? Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Jadi kita harus menjaga hati dan membuat hati selalu gembira. Apakah Bapak, Ibu, Saudara sudah menerapkan resep ini? Di mana orang dekat dengan Tuhan karena aku telah diselamatkan, dan di mana hati itu dijaga untuk tetap gembira, maka kita dapat menikmati hidup dengan penuh sukacita. Resep kedua, 2 Timotius 1 ayat 13. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Berpegang teguh pada firman Tuhan yang harus kita jadikan pedoman, yang harus kita jadikan landasan dalam kehidupan kita. Jadi firman Tuhan merupakan ajaran sehat yang tidak hanya memberi kesehatan rohani, tetapi juga memberi kesehatan pada jasmani kita. Percayalah pada firman Tuhan dan jadikanlah firman Tuhan sebagai landasan hidup. Maka kenyamanan akan selalu ada dalam hidup kita. Jadi jika kita ingin menikmati hidup dengan penuh sukacita, kita harus yang pertama
Saksikan karya Yesus di atas kayu salib, yang menyelamatkan orang berdosa, yang menyelamatkan orang yang menerimanya. Saksikan Yesus yang telah memberikan kesembuhan dari penyakit kita. Saksikan Yesus yang telah menolong kita, melepaskan kita dari segala pencobaan hidup. Bahkan Yesus berkata, marilah datang kepadaku, hai kamu yang berlelah dan berpikulan berat. Aku akan memberikan kelegaan kepada kamu. Jadi kepercayaan inilah yang telah kita nikmati lalu kita ceritakan kepada mereka. Sehingga cerita yang berapi-api ini akan didengar oleh banyak orang yang ketakutan. Dan dia akan terima Yesus. Yang kedua, percayalah bahwa kitab suci sebagai resep untuk menikmati hidup penuh sukacita. Kitab suci memuat banyak resep untuk menikmati hidup. Tidak banyak, bahkan mungkin ada di antara saudara yang belum pernah menikmati hidup. Satu contoh, saya pergi ke daerah wisata, daerahnya bagus, bunga-bunga luar biasa, pemandangannya luar biasa, cuacanya dingin dan sebagainya. Tetapi kalau perasaan hati saya kurang enak, saya masih memikirkan pekerjaan saya, di rumah saya masih memikirkan anak yang sakit. Saya sudah sampai di tempat yang indah, tapi tidak menikmati keindahan. Berapa banyak? Dunia ini indah, Bapak Ibu. Dunia ini hebat. Tetapi banyak orang yang tidak menikmati keindahan dunia. Karena hatinya belum diisi dengan kepercayaan pada firman Tuhan. Belajarlah percaya bahwa kita diciptakan oleh Tuhan untuk hidup di dalam dunia ini supaya kita menikmati dunia, menikmati hidup dunia yang terus di cover oleh kehebatan Kristus dalam hidup kita. Jadi kalau kita percaya pada kitab suci, kita dapat menikmati hidup, bukan sekedar hidup, menikmati hidup penuh dengan sukacita. Belajarlah bersaksi dan juga percayalah pada firman Tuhan. Maka kenikmatan hidup akan muncul di dalam hidup kita. Badai boleh ada, kekurangan boleh ada, berbagai macam kesulitan boleh ada. Tetapi firman Tuhan memberikan kekuatan pada kita supaya kita dapat berjalan tenang di tengah badai, berjalan tenang di tengah kekurangan. Karena aku tahu Tuhan tidak pernah meninggalkanku. Yesus menyertai saudara. Jadilah saksi dan perkuat firman Tuhan. Maka kita dapat menikmati hidup di tengah pandemi yang menakutkan ini. Tuhan memberkati. Mari kita tunduk kepala. Bapa, kami mengucap syukur. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang luar biasa. Hari ini kami telah Kau berikan resep-resep untuk menikmati hidup. Maka Tuhan, biarlah kami berani untuk mencobanya. Biarlah kami berani untuk melakukannya. Supaya kami dapat menemukan kemurahan Allah di dalam kami bersaksi. Supaya kami dapat merasakan di dalam kami mempraktekkan firman Tuhan dalam hidup keseharian kami. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu dalam hati, jiwa, dan roh kami, agar kami selalu menikmati kemenangan di dalam nama-Mu.
Dalam nama Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.